Bab 049. Mau aku bantuin bawa, Mas? Tanya Cahya menawarkan. Nggak usah. Saya nggak mau bikin kamu capek, jawab Rahmat. Ia kemudian memasuki rumah dan meletakkan semua barang tadi ke atas meja tamu. Kamu beli apa aja, Mas? Kok banyak sekali? Kata Cahya yang menyusul Rahmat setelah kembali mengunci pintu. Ada makanan, susu, buah-buahan, lalu, entah apa lagi. Pokoknya semuanya buat kamu. Saya juga udah beli ponsel untuk kamu, jawab Rahmat sambil duduk di sofa. Ia menerima uluran tangan Cahya yang menyalaminya dengan takzim. Cahya duduk di sebelah Rahmat dan menatap sendu suaminya tersebut. Kamu nggak capek seharian kesana sini ngurusin banyak hal, Mas? Masih sempat-sempatnya kamu beli semua itu, ujarnya. Rahmat tersenyum sambil mengelus punggung tangan Cahya. Enggak kok. Ini gak seberapa capek dibanding penderitaan kamu selama ini. Mulai sekarang, saya akan pastikan kamu enggak akan menderita lagi, jawabnya. Cahya tersenyum haru. Kamu udah mulai pandai ngegombal sekarang, ya? Itu bukan gombal, Cahya. Bukankah kenyataannya memang begitu? Balas Rahmat. Iya, Mas. Terserah kamu aja. Terima kasih udah repot-repot beli semua ini, ya. Rahmat hanya menganggukkan kepalanya. Ia kemudian membuka sebuah kotak styrofoam berisi beberapa jenis buah-buahan. Kamu harus banyak makan buah biar dedeknya makin sehat, kata Rahmat sambil mengambil sepotong pepaya. Ia bermaksud menyuapkan buah tersebut ke mulut Cahya, tetapi Cahya mendadak salah tingkah sendiri. Nanti aja, Mas. Aku bisa makan sendiri, ucap Cahya. Rahmat tidak memaksa. Ia memasukkan buah tadi ke mulutnya, kemudian bersender di sofa sambil meluruskan pinggang. Cahya berinisiatif menghidupkan televisi dan menyetel volumenya dengan suara pelan. Periksa saja semua kantong itu, Cahya. Makan apa saja yang kamu suka, suruh Rahmat. Iya, Mas. Cahya mengambil sepotong buah naga dan memakannya. Kedua insan tersebut terus mengobrol di depan televisi sambil mengemil. Cahya kemudian ingat kalau Rahmat belum menceritakan bagaimana ia bisa selamat di Lebanon sana. Cahya akhirnya menanyakan hal tersebut kepada sang suami. Ada orang baik yang menyelamatkan saya. Rahmat menceritakan semua pengalaman dan perjuangannya untuk bisa sampai di Indonesia. Cahya benar-benar bersyukur dan terharu karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk terus hidup. Ia bangga mendengar cerita pria tersebut. Kamu hebat banget, Mas. Aku berharap nanti anak ini bisa hebat juga seperti ayahnya, kata Cahya. Dan tegar seperti ibunya, sahut Rahmat menambahkan. Cahya sontak tersipu malu. Aku nggak setegar itu, malah bisa dibilang aku cengeng banget, jawabnya. Di mata saya, kamu sama hebatnya. Oh, ya, Cahya. Apa besok kamu bisa ikut saya untuk menunjukkan lokasi di mana Andi menyekap kamu? Rahmat mengalihkan pembicaraan. Bisa, Mas, aku udah sehat, kok. Kamu yakin? Apa nggak capek nanti? Enggak, Mas. Aku bakal baik-baik aja selama ada kamu. Giliran Cahya yang membuat Rahmat sedikit salah tingkah karena gombalannya. Keesokan harinya, Cahya dan Rahmat pergi ke rumah kosong yang menjadi tempat penyekapan Cahya. Sayangnya, setelah melakukan penelusuran, Rahmat gagal mendapatkan bukti seperti tali ataupun petunjuk lain. Tidak ada tanda-tanda bekas penyekapan di tempat tersebut karena Andi memang sudah membersihkannya untuk menghilangkan jejak. Saya rasa Andi sudah lebih dahulu waspada dan membersihkan jejak penyekapan di sini, kata Rahmat. Cahya mendesah kecewa.
Jadi gimana, Mas? Tanyanya. Sejak awal menginjakkan kaki di rumah kosong itu, Cahya terus memeluk lengan Rahmat. Sepertinya ia masih belum bisa melupakan kenangan buruk di tempat tersebut. Tenang saja. Saya masih punya cara lain, jawab Rahmat. Rahmat yang tidak kehabisan akal kemudian mengajak Cahya ke kantor asuransi. Di sana, Rahmat bertanya apakah ada orang yang datang untuk mengurus asuransinya. Sang petugas asuransi memeriksa komputer di hadapannya, ia kemudian menganggukkan kepala. Iya, waktu itu memang ada seorang laki-laki yang datang ke sini untuk mengurus pencairan asuransi atas nama Bapak, katanya dengan wajah bingung. Pria bernama Rahmat itu ada di hadapannya sekarang, itu artinya Rahmat tidak benar-benar meninggal. Siapa nama laki-laki itu? Tanya Rahmat lagi. Wah, maaf. Saya lupa, Pak. Rahmat tidak putus asa. Ia mencari foto Andi yang diposting pria tersebut di media sosialnya, kemudian menunjukkan kepada petugas asuransi. Apakah ini orangnya? Tanya Rahmat memastikan. Wah, iya, benar, Pak. Saya ingat sekarang. Namanya kalau tidak salah Andi, kan? Dia sempat bikin heboh di sini karena memaksa buat tanda tangan klaim asuransi. Padahal yang boleh tanda tangan hanya istri Bapak Rahmat, jawab sang petugas. Rahmat seketika geram. Tidak salah lagi, berarti semua yang dikatakan Cahya benar. Pria itu benar-benar menculik Cahya untuk menandatangani surat klaim itu. Kurang ajar. Seru Rahmat geram. Rahmat yang marah besar kepada Andi kemudian mengajak Cahya ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Rahmat langsung menggedor pintu sambil memanggil nama Andi. Keluar kamu, Andi. Pintu rumah terbuka, menampilkan Sari yang tampak terganggu dengan kehadiran mereka. Sari, mana Andi? Ini apa-apaan, sih, Kak? Berisik banget. Balas Sari. Sekarang suami kamu itu udah nggak bisa mengelak lagi. Aku sudah menemui pihak asuransi dan katanya si Andi datang ke sana buat mengurus asuransiku. Mana dia? Aku harus membuat perhitungan sama si keparat itu. Balas Rahmat yang tampak tidak sabar ingin segera bertemu Andi. Sari tentu saja tidak ingin suaminya disalahkan seperti itu. Kenapa Kak Rahmat marah ke dia? Orang yang nyuruh Andi ngurus asuransi itu aku. Serunya. Rahmat tampak kaget mendengar jawaban Sari. Apa maksud kamu, Sari? Apa kamu juga yang udah menyuruh Andi menculik Cahya? Kan aku udah bilang kalau si Cahya ini udah fitnah suamiku. Andi nggak mungkin nyulik dia, Kak. Kalau ngurus klaim itu, memang aku yang nyuruh. Kakak tahu kenapa? Sari memalingkan wajahnya ke arah Cahya dan menatap wanita itu dengan benci. Itu karena aku nggak mau pembunuh seperti dia menikmati harta kakak. Serunya sambil mengarahkan telunjuk kepada Cahya. Baik Cahya maupun Rahmat tentu saja sama-sama terkejut mendengar kata-kata Sari. Apa-apaan kamu ini, Sari? Jangan fitnah. Sudah aku bilang Cahya nggak mungkin membunuh ibu. Seru Rahmat dengan ekspresi marah. Itu kenyataannya. Apakah Rahmat lebih rela harta kakak dimakan pembunuh ibu daripada diwarisin ke adik kandung sendiri? Mau sampai kapan Kak Rahmat belain pembunuh ini terus? Sari terus berusaha memojokkan Cahya yang sepertinya mulai ingin menangis. Kaki yang menapak di lantai terasa lemah, helaan napas terasa berat. Cahya mundur beberapa langkah setelah mendengar fakta mengejutkan itu. Rahmat yang ada di sebelahnya pun ekspresinya tidak jauh berbeda. Kenapa kamu tega menuduh aku, Sar? Tanya Cahya menatap kedua bola mata Sari. Selama ini Cahya tidak pernah sedikit pun berbuat jahat pada adik iparnya itu.
Tega. Apa kamu sudah berkaca sebelum mengajukan pertanyaan? Coba lihat diri sendiri, kamu juga tega menuduh Mas Andi. Sari dengan berani menunjuk Cahya dengan tatapan tajam. Untuk apa aku menuduh iparku sendiri, Sari? Cahya berusaha mendekat ke arah Sari walau pada akhirnya adik iparnya itu menjauh dan enggan mendekat. Gejolak emosi yang coba ditahan Rahmat seperti bom waktu. Laki-laki itu tidak tega melihat sang istri berdebat dengan Sari yang keras kepala. Udah deh, kamu nggak usah berpura-pura di depan aku. Aku itu cuma heran aja sama kamu. Selama ini Andi sudah perhatian dan baik sama kamu, tapi bisa-bisanya kamu fitnah. Mau kamu itu sebenarnya apa, sih? Sari mengingat bagaimana Andi dulu memperhatikan Cahya, sampai-sampai Sari kerap kali bertengkar perihal perhatian Andi pada Cahya yang berlebihan. Tapi aku nggak menuduh Andi, memang kenyataannya seperti itu. Andi memaksa aku untuk ikut sama dia, aku nggak mau. Terus dia mukul aku sampai pingsan, dia bawa aku ke rumah kosong dan di sana Andi maksa aku untuk tanda tangan surat asuransi Mas Rahmat. Untungnya aku berhasil kabur, cerita Cahya. Sari memasang wajah tidak peduli, dirinya memalingkan wajah sambil menatap kesal ke sembarang arah. Mau seperti apapun Cahya bicara, Sari tidak percaya. Kepercayaannya pada Andi lebih besar ketimbang Cahya, iparnya. Bukti omongan saja tidak mempan dan dipercaya oleh Sari. Butuh bukti yang kuat. Selain cintanya sama Andi, kepercayaan dan kekecewaan pada Cahya sudah menutup mata Sari. Diamnya Sari menandakan wanita itu tidak percaya. Cahya pun menoleh ke belakang di mana Rahmat berdiri menatap ke arahnya. Kaki Cahya pun melangkah ke arah sang suami. Sepertinya dia ingin minta tolong pada suaminya itu. Mas, tolong tunjukkan sama Sari bekas luka aku yang ada di belakang kepala. Cahya sengaja berdiri membelakangi Rahmat agar laki-laki itu dengan mudah melihat bekas luka itu. Rahmat terdiam sesaat, ia tidak kepikiran dengan kemungkinan luka itu. Sekarang dia jadi ikut penasaran. Rahmat pun mendekat pada Cahya, membuka kerudung istrinya. Sesaat dirinya meringis melihat lebam di leher belakang sang istri. Tidak terbayang apa yang dirasakan Cahya yang kala itu sedang hamil mengalami hal mengerikan itu. Kemarahannya pada Andi pun kian membesar. Rahmat tidak terima Cahyanya dilukai seperti ini. Masih sakit. Bisik Rahmat khawatir, ia memegang pelan luka itu. Sentuhan Rahmat pada luka Cahya dapat dirasakan wanita itu. Udah enggak begitu sakit, tapi masih ada kan bekasnya? Tanya Cahya. Rahmat mengangguk. Dengan bantuan Rahmat, Cahya pun berjalan menuju Sari lalu membelakangi wanita itu. Giliran tugas Rahmat memperlihatkan luka itu. Mata Sari awalnya enggan menoleh tetapi Rahmat memaksa. Bola mata malas dan senyum malas mengawali Sari menolehkan kepala. Setelah itu, Cahya memberi kode pada Rahmat untuk kembali menutup kerudungnya. Rahmat kembali ke tempat semula, begitupun Cahya. Apa yang dilakukan Cahya barusan menjadi harapan agar Sari percaya. Bekas luka itu aku dapatkan saat Andi memukul belakang kepalaku. Enggak mungkin aku mengada-ngada. Kan? Lirih Cahya. Saat itu aku sampai pingsan. Rasa perih dan sakit yang aku rasakan hari itu masih terngiang sampai sekarang, lanjut Cahya mempertegas, berharap Sari akan paham dan percaya padanya. Cahya mau Sari sadar kalau suaminya itu bukanlah orang yang baik. Namun, Sari sepertinya enggan menerima kenyataan. Wanita itu malah menatap enggan sembari melipat tangan di dada. Siapa orang bodoh yang mau percaya hanya dengan bekas luka? Bisa aja kamu melukai diri sendiri demi ambisi kamu yang mau menghancurkan rumah tangga aku. Astagfirullah, Sari.
Mana mungkin aku berbuat konyol seperti itu. Apalagi aku sedang hamil. Lagi pula apa untungnya aku merusak rumah tangga kalian. Ya mungkin kamu dendam sama Andi yang jadi saksi kalau kamu yang mencelakai ibu. Makanya kamu bikin drama biar Andi dipenjara. Cukup. Rahmat yang sejak tadi diam langsung mengepalkan tangan kuat, kuku jarinya memutih ditambah wajah memerah menahan marah. Aura di sekitar ruangan berubah mencekam. Cahya memilih diam dan tidak menjawab lagi. Ia menahan Rahmat untuk tidak emosi, tidak baik bertengkar di rumah yang punya banyak kenangan dengan Bu Rahayu. Apalagi mereka berdua memiliki hubungan darah. Sesaat, tatapan mata Rahmat bertemu dengan Sari, yang lebih dulu memalingkan wajah adalah Sari, karena wanita itu tidak berani menatap mata sang kakak. Biarkan saja, Cahya. Jangan membuang tenaga menjelaskan sesuatu pada orang yang buta karena cinta. Aku benar-benar malu punya adik sepertimu, lanjut Rahmat menyudahi pembicaraan. Sari benar-benar sakit hati mendengarnya. Siapa yang dibutakan dengan cinta? Aku. Atau Kak Rahmat? Teriak Sari saat Rahmat mulai menjauh menarik tangan Cahya. Hanya wanita itu yang menoleh ke belakang seakan khawatir pada Sari. Kekecewaan Rahmat pada Sari sudah melampaui batas. Adiknya yang satu itu mampu membuat Rahmat malu menatap Cahya, tuduhan yang ditudingkan pada Cahya melukai harga diri Rahmat. Daripada terus berdebat yang berakhir Rahmat marah, laki-laki itu menarik tangan istrinya keluar dari rumah. Saat di perjalanan, Rahmat merasa malu dan terbebani oleh sikap adiknya terhadap sang istri. Terdengar keheningan yang tak nyaman di dalam kendaraan, diiringi oleh suara mobil yang memecah kebisuan. Cahya, saya benar-benar minta maaf atas sikap Sari tadi. Sikapnya membuat saya malu dan merasa bersalah. Tidak tahu kenapa Sari berubah menjadi seperti itu. Cahya dengan senyum tenangnya membuat suasana berubah. Aku paham, Mas Rahmat nggak perlu minta maaf. Aku enggak apa-apa, asalkan Mas Rahmat percaya samaku. Tentu saja, saya akan selalu percaya sama kamu. Mobil Rahmat terhenti di rumah sakit. Sebelumnya mereka memang berencana mengecek kandungan Cahya. Mereka mengambil nomor antrian lalu mengobrol sebentar sampai akhirnya dipanggil. Rahmat merangkul Cahya masuk ke ruangan dokter kandungan, mereka dengan senyum berseri memasuki ruangan. Cahya berbaring dengan hati-hati di kasur. Dokter, dengan pakaian seragamnya yang steril, menggunakan alat medis dengan cermat untuk memeriksa perut Cahya menggunakan sebuah alat yang dapat mendengarkan detak jantung janin. Rahmat melihat ke arah monitor yang berada di samping kasur. Kehangatan yang muncul dirasakan oleh Rahmat. Itu janinnya, Dok? Tanya Rahmat antusias. Iya, Pak. Rahmat memegang erat tangan Cahya sambil tersenyum. Lalu laki-laki itu pun menunduk menatap wajah teduh istrinya yang penasaran dengan keadaan sang bayi. Sudah selesai, Bu, ucap dokter setelah itu membantu Cahya turun dari kasur lalu Cahya duduk. Bersebelah dengan Rahmat yang lebih dulu duduk. Setelah duduk berhadapan, Rahmat melirik sekilas ke arah Cahya. Saat pandangan mata mereka bertemu, keduanya sama-sama tersenyum. Bagaimana kondisi kandungan istri saya, dokter? Tanya Rahmat. Dokter tersenyum getir lalu menatap ke arah Cahya dan Rahmat yang sedang menunggu jawaban. Begini, kondisinya baik-baik saja tetapi detak jantungnya agak lemah. Jadi, saya sarankan Bu Cahya harus menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Jangan dulu banyak bergerak dan kegiatan lainnya. Lalu makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Mendengar itu, Rahmat refleks memalingkan wajah ke arah istrinya dengan tatapan cemas lalu membuang napas panjang. Apa hal itu bisa berdampak buruk, Dok?
Tanya Rahmat. Bahu Cahya yang tadinya terangkat percaya diri langsung turun, wajahnya berubah murung. Tatapannya mengarah pada pakaian yang menjadi penutup perut. Tidak, asalkan Bu Cahya istirahat, tidak banyak pikiran, dan stres. Saya akan meresepkan vitamin untuk Bu Cahya. Ingat pesan saya, jangan banyak beraktivitas dulu sebelum janinnya kuat. Baik, Dok. Terima kasih. Rahmat mengambil secarik kertas yang berisi resep dari dokter. Mereka keluar dari ruangan dokter. Terlihat Cahya tampak linglung keluar ruangan. Sadar kalau istrinya cemas akan keadaan bayi dalam kandungannya, Rahmat langsung merangkul istrinya. Cahya, jangan banyak pikiran. Dengarkan tadi dokter bilang apa? Semuanya baik-baik saja selagi kamu tidak banyak aktivitas dan pikiran. Kalau kamu banyak pikiran, babynya jadi ikutan stres. Ini salah aku Mas, sebagai seorang ibu aku harusnya jaga kesehatan dan pikiran aku. Aku enggak becus. Jadi ibu. Cahya hampir menangis saat mengatakannya.